Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu perhatikan kebersihan sekitar tempat duduknya. Coba, ada nggak sampah di sekitar tempat duduknya? Sudah bersih? Sudah. Nah, kalau sudah bersih, sekarang laki-laki dulu. Tengok bajunya, apakah sudah masuk ke dalam bajunya? Sudah rapi? Sudah, ya oke. Baik, silakan ketua, persiapkan. Di depan duduk, siap rak, hormat rak, tegak rak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Amin. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sama Allah sehingga kita dapat selalu semangat untuk sekolah, selalu sehat ya. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ya. Ada yang sholat tadi pagi? Sholat subuh, tunjuk tangannya siapa yang sholat? Yuk tunjuk tangan. Cuman 2 orang? Yang lainnya mana ini? Nggak sholat? Nah, apa kaitannya Ibu bertanya dengan itu? Apa materi kita hari ini? Malaikat, iman kepada malaikat. Ada salah satu, 2 ya, 2 malaikat yang akan mencatat amal ibadah kita. Ya, sekarang Ibu mau bertanya dulu, masih ingat Kak? Siapa nama-nama malaikatnya dan apa tugasnya? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa. Siapa yang bisa? Tunjuk tangannya dulu. Ajis, bisa? Malaikat Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu, betul. Tepuk tangan dulu, kasih temannya aplaus. Kelompok sini, Meza, coba. Mikail, apa tugasnya? Betul? Membagikan rezeki? Betul, kasih aplaus dulu temannya. Tadi, yang menanya, yang mencatat, Ibu tanya tadi kan siapa yang sholat. Nah, ada malaikat yang mencatat, masih ingat enggak siapa namanya? Masih, siapa? Tunjuk tangan. Rakib dan Atid. Yang amal baik siapa yang mencatat? Rakib. Raka, kalau yang buruknya? Atid, pintar. Ya, tepuk tangan semuanya. Ternyata masih ingat pelajaran waktu SD dulu ya. Dulu di MDA diajarkan, di SD juga diajarkan. Total yang harus kita pelajari atau harus kita ketahui ada berapa malaikat? 10, pintar. Nah, sekarang tadi kan udah tahu, boleh buka bukunya tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya Ibu mau minta tolong bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang keras suaranya. Coba Tommy. Baca nomor 1 Tommy. Nih Tommy, tujuan pembelajaran. Apa nomor 1 Tommy? Tujuan pembelajaran
Nih, nomor 1 ini. Peserta didik dapat menganalisis manfaat bermain kepada malaikat. Beriman kepada Malaikat. ya. Berikutnya nomor 2. Siapa yang keras suaranya lagi? Coba Bayu baca 2. Nomor 2. Peserta didik dapat menciptakan infografis mengenai tugas para malaikat dan Manfaatnya manfaatnya dalam menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam. keyakinan bahwa Allah SWT telah mengutus malaikat. Ya, bagus. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Siapa yang mau? Yuk, Nisa coba Nisa. Baca Nisa. Peserta didik dapat implementasikan mengintegrasikan amal baik dan menjauhi amal buruk. ya, itu dia. Jadi tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat ini ada 3. Yang pertama, menganalisis manfaat beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua ini, kita harus tahu apa tugas para malaikat itu ya. Dan sehingga kita yakin, tumbuh keyakinan di dalam hati kita bahwa ada malaikat, ada tugasnya. Semakin yakin kita. Kemudian yang terakhir, dapat mengimplementasikan. Apa maksudnya itu? Ya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari karena kita yakin ada malaikat, kita beriman, kita tunjukkan akhlak kita sehari-hari bagaimana. Baik. Nah, di sini Ibu ada PowerPoint. Di sini akan Ibu jelaskan dengan PPT yang sudah Ibu siapkan. Memahami iman kepada malaikat. Nah, terlebih dahulu Ibu mau tanya, apa itu iman? Siapa yang bisa? Iman mempercayai, percaya. Nah, kalau malaikat itu apa? Raka? Apa malaikat Raka? Makhluk ciptaan Allah. Berasal dari apa malaikat ini? Cahaya. Atau bahasa Arabnya? Nur atau cahaya. Ya, malaikat adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Sama seperti kita? Sama-sama ciptaan Allah. Cuman perbedaannya dengan kita apa? Apa bedanya dengan kita? Kalau malaikat itu termasuk makhluk gaib, ya, tidak nampak. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya. Karena malaikat terdapat dalam rukun iman. Coba siapa yang masih ingat rukun iman? Rukun iman keberapa iman kepada malaikat? Tunjuk tangannya. Maiza. Kedua, pintar. Yang pertama apa Maiza? Iman kepada Allah. Yang pertama Allah dulu kita yakini. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, kemudian baru yakin kepada malaikat. Yang ketiga, tunjuk tangannya. Siapa yang bisa? Raka? Kitab. Bagus. Berikutnya, yang keempat. Siapa yang Meiza lagi? Iman kepada Rasul. Yang kelima? Rama? Masih ingat? Hari kiamat. Yang keenam, qadar baik dan qadar buruk. Harus ingat ya, rukun iman kita harus ingat selalu ya. Nah, ini dia. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Tidak memiliki tubuh fisik, tetapi kadangkali sesekali ya, malaikat itu berubah wujud seperti laki-laki. Tapi tidak pernah menjadi perempuan, tetapi dia berubah wujud seperti laki-laki, seperti sahabat Nabi, ya, dulu pernah. Kemudian dia taat kepada Allah. Makhluk yang paling taat inilah malaikat, ya. Nah, berikutnya peran malaikat selalu menjalankan perintah Allah, ada mencatat, ada membagikan wahyu. Nah, di situ bisa kita lihat dari tugas-tugas malaikat. Kita ulangi lagi. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail. Tugasnya? Ya, membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, Israel mencabut nyawa makhluk. Yang keempat, Israfil meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Ya, yang kelima,
Mungkar nangkir 56 berarti 56 mungkar nangkir. Apa tugasnya? Menanyai mayat dalam kubur. Yang ketujuh, rokib, mencatat amal baik. Yang kedelapan, atid, mencatat amal buruk. 9, Ridwan boleh, Ridwan. Menjaga pintu surga. Mau masuk surga, mau masuk neraka? Surga. Nanti bertemu kita dengan malaikat Ridwan. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terakhir, Malik, menjaga pintu neraka. Mudah-mudahan kita nggak ketemu sama malaikat Malik ya. Nah, kelebihan malaikat dibanding manusia. Malaikat ini nggak pernah durhaka, selalu taat ya. Kekuatannya juga ya melebihi kekuatan dari manusia. Nah, kewajiban kita adalah beriman kepada malaikat, meminta perlindungan kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Nah, apa contoh pengamalan iman kepada malaikat? Coba baca Rama, nomor 1. Sholat. Dilakukan dan khusus dan menghormati keberadaan malaikat. Ya, bagus. Nomor 2, Mahda. Nampak sayang? Nah, coba Fani. Baca nomor 2. Nggak nampak? Siapa? Raka, baca nomor 2 Raka. 2. Membaca doa. Membaca doa dan memohon perlindungan kepada Allah melalui malaikat. Ya, yang terakhir. Coba Bayu. 3. Menjalankan amal baik. Menjalankan amal baik dan menghindari perbuatan dosa. Ya, oke. Kita lanjut berikutnya. Ini rangkumannya. Coba Tommy, coba baca rangkuman Tommy. Rangkuman dan pesanan moral. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang penting. Dengan memahami peran dan tugas mereka, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita selalu berikhtiar. Ya, lanjut. Berikhtiar untuk meningkatkan keimanan kita dan menjalankan kewajiban kita. Rangkuman dari pesan moral. Iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang penting. Dengan memahami peran dan tugas mereka, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan kehidupan yang lebih baik. Marilah kita selalu berikhtiar untuk meningkatkan keimanan kita dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya, terima kasih Tommy. Nah, itu tadi cuplikan PPT Ibu tentang iman kepada malaikat. Masih semangat? Masih. Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi, kemarin kan udah Ibu kasih, minggu kemarin udah Ibu kasih kelompoknya, siapa-siapa saja, ada 2 kelompok kita bagi. Nanti kita bergabung dengan kelompoknya. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Masih ingat ice breakingnya? Masih. Kita coba dulu. Semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, siap? Ya, dengarkan aba-aba Ibu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Lagi, tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Ya, bagus. Sekali lagi. Ya, sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 4 kali. Wah. Ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, semangat ya. Nah, sekarang kita duduk ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya.
mejanya, kursinya jangan diangkat ya, jangan ditarik. Nah, diangkat mejanya. Ya. Keluarkan kursinya itu. Nah, gabungkan ke belakang. Ya. Ya. Baik. Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, disingkat dengan LKPD. Di sini nanti Ananda silakan jemput dulu ke kelompok sini. Nah, jemput satu orang lagi di sini. Nah, perhatikan LKPD-nya dulu. Nah, di sini ada kelompok, buat kelompoknya. Kelompok 1 di situ, di sini kelompok 2. Kemudian materinya adalah iman kepada malaikat. Anggotanya silakan buat namanya di situ. Kemudian hasil diskusinya, pembahasannya. Nah, soalnya nanti Ibu akan menampilkan video. Nah, dari video itu nanti anak-anak Ibu bisa melihat jawaban dari hasil video yang Ibu berikan. Nah, di sini dia. Di sini ada yang pertama, tuliskan konsep. Nah, sebelum itu nanti kita apakan dulu. Ibu tayangkan videonya, tolong disimak ya. Nah, anak Ibu, nah dari diskusinya nanti diambil dari video yang Ibu tayangkan. Jadi sekarang tolong disimak video yang Ibu tampilkan berikut ini. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas iman kepada malaikat. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan mengikuti. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ampunilah kami yang tugasnya memberikan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Israfil tugasnya membuat pewangi. Malaikat Israel tugasnya cabut nyawa manusia. Malaikat Adil tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Adil tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Munkar tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Mangkir tugasnya menanyai manusia. Berikutnya malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan tugasnya menjaga manusia. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua, selalu taat kepada Allah. Ya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari cahaya tanah. Malaikat adalah makhluk gaib, begitu pula dengan jin. Manusia adalah makhluk yang tampak. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin adalah yang patuh dan juga yang berhak kepada Allah. Sedangkan manusia sama seperti jin, ada yang patuh dan ada yang berhak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia video yang Ibu tayangkan. Nah, dari kertas LKPD yang Ibu berikan tadi, bisa diambil jawabannya dari video Ibu. Itu udah Ibu share ke grup kita tadi ya. Nah, silakan masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Soalnya yang pertama adalah tuliskan konsep, catat. Tuliskan konsep
Yang ditemukan, ya dicatat dulu ya soalnya, dalam video yang disajikan menggunakan bahasa sendiri. Yang kedua, dalil. Tahu dalil? Surah ya. Surah yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Ada di dalam video ibu. Sebanyak 5 surah. Atau boleh hadis. Yang ketiga, buatlah perbandingan perilaku orang yang beriman dengan perilaku orang yang tidak beriman. Dan yang terakhir, kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Baik, silakan Ananda kerjakan berkelompok. Nanti ada Ibu amati apakah Ananda bekerja sama atau hanya satu orang yang bekerja. Nanti Ibu amati dari sini. Silakan. Kalau ada yang tidak bisa, boleh bertanya kepada Ibu. Oke, silakan bekerja. Ada yang nggak paham? Ya. Silakan dicari. Semua bekerja ya. Masukkan di lembar LKPD-nya. Yang kelompok sini sudah ada yang mau ditanya? Apa? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Baik. Waktunya sudah habis. Sekarang tugasnya adalah mempresentasikan perwakilannya ke depan. Ya. Siapa mau duluan? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1. Ya. Oke. Silakan semuanya berdiri ke depan, nanti satu yang membacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Raka. Pada Raka, saya persilakan. Baik, jawaban untuk soal pertama. Sebutkan maksud yang ditemukan pada video. Iman secara bahasa artinya yakin atau meyakini. Jadi iman kepada malaikat adalah mempercayai keberadaan malaikat itu. Ada, tetapi tidak terlihat oleh mata manusia. Soal kedua, dalil tentang iman kepada malaikat. 1. Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, surah As-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Yang ketiga, Quran surah Al-An'am ayat 61. Yang keempat, Quran surah Al-A'raf ayat 11. Dan yang terakhir, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, baik. Dari 2 pertanyaan tadi, kelompok 2, apakah ada tanggapan untuk kelompok 1? Ada. Berupa pertanyaan? Boleh, silakan bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh ketaatan malaikat kepada Allah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh ketaatan malaikat kepada Allah yaitu malaikat yang selalu berzikir kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kepada Allah. Oh iya, bagaimana? Kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana? Dari jawabannya, apakah setuju yang dijawab oleh kelompok 1? Ya, itu dia ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, baik. Karena kita sudah diskusi, sekarang Ibu akan menguji anak-anak Ibu dengan kuis. Siap dengan kuis? Ya. Silakan keluarkan HP-nya. Kita akan kuis dengan aplikasi Quizizz. Nah, baik, udah masuk 10 peserta, bisa kita mulai? Ya, dibaca betul-betul ya. Oke, kita mulai, silakan. Balik ini. Mimi.
Kerjakan sendiri-sendiri ya. Harus percaya kepada dirinya sendiri. Ini Rama sama Aziz apa nih? Kejar-kejar. Siapakah yang akan dapat trofi nih? Ya, Bayu. Bayu terakhir. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya, 3 besi. Kita review mana yang salah, sering banyak yang disalah. Di nomor 2. Soal nomor 2 banyak yang salah. Kemudian soal nomor berapa lagi nih? Soal nomor 5. Ya. Kemudian ada di soal 12 dan ada di soal paling banyak salahnya ya. Nah, kita akan review. Kita lihat pertanyaannya tadi. Nomor berapa tadi yang salah? Nomor 2 ya? Surah tadi. Nah, yuk kita perhatikan nomor 2 tadi kebanyakan banyak yang salah. Nah, di sini walahum man fis samawati wal ar wa man indahu la, kurang besar ya. Bagaimana sifat malaikat berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 19 tersebut? Ya, tidak angkuh dan tidak letih, itu dia. Soal nomor berapa lagi tadi yang salah kebanyakan? Nomor 4, ada berapa jumlah malaikat? Berapa? 70.000 malaikat. Dari pelajaran tadi, refleksi yang saya dapatkan bahwa kita harus menjaga tindak tanduk kita karena ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk yang merupakan tugas dari rakyat. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rama. Ya, itu refleksi yang kita dapat setelah kita mempelajari iman kepada malaikat. Ya, jadi kita harus memperbaiki tindak tanduk kita karena ada yang mencatat. Siapa yang mencatat? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Baik, karena waktu kita sudah habis. Untuk minggu depan tugasnya adalah membaca materi berikutnya. Apa materi kita berikutnya? Tentang ruksah. Ruksah itu adalah keringanan. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.